Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mengampu sejarah peminatan kelas 12 IPS. Salam kenal anak-anakku. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia dari beberapa negara. Negaranya seperti Mesir dan India. Kemarin kita sudah membahas tentang India, di mana India mengakui Indonesia merdeka setelah adanya diplomasi beras yang dilakukan oleh Sultan Syahrir. Nah, di pertemuan kali ini kita juga akan belajar tentang hal yang sama, tapi negaranya sudah berbeda. Lalu negara manakah itu? Nah, negara yang kedua, atau negara yang selanjutnya maksud saya, itu adalah negara yang mempunyai wilayah seperti ini. Nah, kalau di sini sudah jelas ini adalah wilayah apa? Ini adalah wilayah benua Australia, atau kita menyebutnya dengan negara Australia. Lalu, tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini adalah menjelaskan dukungan Australia terhadap perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya juga menyajikan foto yang lain. Yang kedua adalah foto yang menggambarkan ada beberapa orang, di mana orang tersebut ada yang berasal dari luar negeri, ini luar negeri, dan ada 4 orang yang berasal dari negara Indonesia, ini sepertinya. Kemudian di sini juga ada bendera. Mohon maaf, ini fotonya tidak berwarna, tapi kalau kita lihat, ini adalah bendera merah putih. Kemudian di foto selanjutnya, saya mendapatkan foto tentang surat kabar. Nah, sepertinya ini surat kabar yang terbit di Australia, di mana surat kabar ini mengambil judul Indonesian Plan for Freedom. Nah, ini ada 2 foto tadi yang menghubungkan antara Australia dan Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menarik perhatian dunia, termasuk Australia. Australia saat itu bersekutu dengan Belanda, terpaksa membuat kebijakan baru perihal hubungannya dengan Indonesia. Lalu kebijakannya ini apakah mendukung Indonesia atau mendukung Belanda? Kita akan belajar tentang itu. Tapi sebelum kita ke sana, ada peristiwa yang melatar belakangi bagaimana nanti sikap Australia terhadap Indonesia. Peristiwa apakah itu? Nah, ini adalah peristiwa, namanya peristiwa Black Armada. Di sini saya sajikan peta konsep, di mana di sini dijelaskan ada orang-orang Indonesia di Australia melobi pemerintah Australia. Kemudian ada aksi pemogokan buruh. Setelah ada pemogokan buruh, kemudian ada 4.000 pekerja Australia mendukung. Mendukung siapa di sini? Nah, ini ada jalan ceritanya. Awalnya, orang-orang Indonesia yang berada di Australia mencoba melobi pemerintah Australia. Sedangkan di Indonesia sedang terjadi agresi militer. Pihak Australia mencoba menunjukkan aksi solidaritas dengan melancarkan aksi pemogokan. Aksi ini didukung oleh 4.000 pekerja kelautan. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Black Armada. Peristiwa Black Armada bermula dari berita proklamasi pertama kali yang disampaikan oleh buruh kapal Belanda asli Indonesia yang bernama Tukriwon. Sebenarnya, rombongan Tukriwon diperintahkan untuk berlayar ke Indonesia membawa barang-barang amunisi yang digunakan Belanda untuk menyerang Indonesia. Akan tetapi, rombongan buruh ini menolak. Aksi buruh ini mendapatkan dukungan dari Serikat Pekerja Pelabuhan Australia. Tanggal 24 September 1945, terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal Belanda. Akibat aksi pemboikotan ini, kapal milik Belanda tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Secara tidak langsung, aksi ini melumpuhkan kekuatan militer Belanda. Puncaknya, di tanggal 28 September 1945, terjadi unjuk rasa yang mendesak agar Belanda meninggalkan Indonesia. Pemerintah Australia pada bulan Oktober 1945 memfasilitasi kembalinya 1.400 para tawanan perang Belanda asal Indonesia yang berada di Australia.
Nah, itu tadi adalah latar belakang terjadinya peristiwa Black Armada. Lalu apakah hanya sampai di sini? Ternyata tidak. Ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh Australia. Hal yang dilakukan oleh Australia adalah memberi dukungan di meja diplomasi. Dukungan apa? Dukungan seperti memberikan saran kepada Indonesia agar meminta bantuan ke PBB, meminta Dewan Keamanan PBB agar agresi militer segera dihentikan dan membentuk KTN yang diganti menjadi UNCI. Nah, Australia ini selalu memberikan dukungan terhadap Indonesia, bahkan ketika agresi militer satu. Australia lah yang memberikan saran kepada Indonesia untuk meminta bantuan PBB atau dengan perantara India. Di agresi militer 2, Australia meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar serangan Belanda segera dihentikan. Melihat hal tersebut, wajar apabila saat PBB membentuk Komisi Jasa Baik atau yang lebih dikenal dengan KTN, Indonesia menunjukkan sikapnya untuk memilih Australia. Nah, KTN ini adalah Komisi 3 Negara yang bertujuan sebagai panitia untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. KTN terdiri dari 3 negara itu, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda. Nah, satu negara lainnya adalah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini dipilih oleh Australia dan Belgia. KTN selalu berusaha maksimal untuk menangani permasalahan Indonesia-Belanda, akan tetapi belum juga menemukan titik temu. Kemudian, KTN ditingkatkan menjadi United Nations Commission on Indonesia atau UNSI. UNSI mengawasi perundingan Renville sampai dengan perundingan KMP. KMP itu adalah konferensi meja bundar. Nah, konferensi-konferensi tersebut akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Nah, itu tadi dukungan Australia di meja diplomasi. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa secara tidak langsung Australia mendukung kemerdekaan Indonesia atau mengakui kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungannya adalah itu tadi, memberikan sarana kepada Indonesia pada saat ingin menyelesaikannya ke PBB, terus meminta Dewan Keamanan PBB agar agresi militer segera dihentikan, membentuk KTN, kemudian tadi ada peristiwa Black Armada. Nah, itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan. Kesimpulannya, Australia menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungan dari Australia yang pertama kali dengan adanya peristiwa Black Armada. Peristiwa ini lambat laun membuat kekuatan militer Belanda lumpuh. Selain itu, Australia juga memberi dukungan agar permasalahan Indonesia-Belanda diselesaikan melalui bantuan PBB. Wujud bantuan PBB dengan membentuk KTN, UNSI, dan menyelenggarakan beberapa perundingan. Itu tadi simpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan penugasan kepada kalian, di mana tugasnya ini adalah menuliskan pendapat kalian berkaitan hikmah apa yang kalian dapatkan dari peristiwa pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, dari peristiwa Black Armada tadi hingga akhirnya dukungan Australia, kira-kira pelajaran berharga apa yang bisa kalian petik dari peristiwa itu? Pendapat kalian silahkan ditulis di kolom komentar dengan menyertakan nama atau kelas. Untuk hikmah yang bisa saya ambil, menurut pendapat saya, hikmah yang bisa saya ambil dari apa yang dilakukan oleh Australia sedikit membuka mata kita bahwa jangan melihat sesuatu dari luar, tapi lihatlah apa yang dia lakukan untuk kita. Seperti Australia tadi, yang pada awalnya bersekutu dengan Belanda, tapi ternyata dia menunjukkan rasa simpatinya dengan menolong Indonesia. Dan Indonesia sendiri tidak terlalu berusaha meminta bantuan Australia, tapi Indonesia menunjukkannya dengan aksi. Hingga akhirnya Australia menolong dan memberikan pengakuan. Seperti yang disampaikan oleh Immanuel Kant. Kamu jangan mencari pertolongan dari orang lain. Hal itu jarang didapatkan dengan maksud yang jujur dan tulus. Tapi carilah pengakuan dari beberapa orang. Jumlah bukan suara yang hanya mempengaruhi hal itu. Nah, jadi dari sikap
dan tindakan orang Indonesia ini menyentuh simpati orang-orang Australia hingga akhirnya orang Australia memberikan rasa simpatinya dengan menolong orang-orang Indonesia melalui beberapa hal tadi. Ya, menurut saya ini cukup sekian saja ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.